kami di Regia Finansia. Pada video kali ini kita akan melihat apa yang bisa kita temukan di laporan keuangan ketiga dari saham PWOWR atau PT Cikarang Distrindo. Nah, kita lihat di sini. Nah, seperti biasa di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Pak Andrew Kalabaika. Kemudian ada direktur keuangan yaitu Pak Kristanto Panata. Untuk alamat kantor ada Gedung World Trade Center 1, lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Jaksel. Kemudian ini ada disebutkan tentang alamat domisili dan lain-lain. Kita lihat lagi. Nah, kemudian kita lihat yang kas dan setara kas. Kalau di sini dalam bentuk dolar ya, cuma ini satuan penuh. Jadi kemarin kasnya itu tahun lalu ada kurang lebih sekitar 305 juta dolar. Menurun menjadi tahun ini kurang lebih 236 juta dolar, dikali saja 15.000. Nah, ini paling triliunan ya. Kemudian piutang usaha dari 57 juta dolar meningkat menjadi 59 juta dolar. Kemudian piutang lain-lain, nah ini meningkat juga. Persediaan meningkat juga, meningkat sedikit dari 63 juta dolar menjadi 67 juta dolar. Investasi ini meningkat agak banyak ya, dari 111 juta dolar menjadi 173 juta dolar. Total asetnya yaitu menjadi sekitar 1,3 miliar. Nah, 1,3 miliar juta dolar. Bukan. Kalau di sini udah miliaran. Jadi 1,3 miliaran dolar. Kemudian kita lihat yang liabilitas, utang usaha. Utang usaha agak menurun ya, dari 33 juta dolar menjadi 25 juta dolar. Utang usaha untuk utang lain-lain meningkat juga dari 227.000 dolar menjadi 247.000 dolar. Beban akrual meningkat sedikit. Kita lihat di sini ada liabilitas sewa. Liabilitas sewa meningkat juga dari 2,2 juta dolar menjadi 3,2 juta dolar. Kalau kita lihat ini total liabilitas menurun. Jadi ini cukup baik dari 661 juta dolar menjadi 600-an juta dolar saja. Dibandingkan dengan ekuitasnya meningkat, berarti ini agak bagus karena hutangnya menurun tapi ekuitasnya meningkat. Ekuitasnya meningkat itu kurang lebih 30-an juta dolar. Nah, 30-an juta dolar, kalau 1 juta dolar kan 15.000, 30-an paling 450 miliar. Jadi itu sudah cukup banyak. Kemudian penjualan neto kita lihat. Ini meningkat juga nih. Dari 352 juta dolar menjadi 353 juta dolar. Jadi ini agak cukup bagus. Kemudian PT Perusahaan Listrik Negara PLN. Nah, kepada PLN itu kurang lebih 54 juta dolar. Jadi berkurang sedikit dari 55 juta dolar. Total penjualan neto itu 408 juta dolar, meningkat sedikit dari tahun lalu kurang lebih 407 juta dolar. Kita lihat beban bahan bakar kurang lebih 198 juta dolar, meningkat juga dari 189 juta dolar. Beban perbaikan dan pemeliharaan meningkat sedikit. Beban usaha dan lain-lain menurun sedikit. Nah, ini pendapatan lain-lain meningkat cukup banyak ya. Dari 1,2 juta dolar menjadi 4,9 juta dolar. Jadi meningkat agak banyak sehingga mereka bisa mendapatkan labanya untuk periode berjalan kurang lebih 76 juta dolar. Dari tahun lalu kurang lebih hanya sekitar 58 juta dolar. Jadi kalau mau dibilang sebenarnya perusahaan ini termasuk perusahaan yang bagus ya. Karena mengapa? Mereka menghasilkan laba ketika perusahaan lain sedang kesulitan menghasilkan laba di ekonomi saat ini. Jadi ini kalau kami lihat memang setahu kami untuk yang laporan keuangan bank yang kalau kami lihat, nah ini kita lihat dulu. Arus kas dari aktivitas operasional penerimaan dari pelanggan kurang lebih 403 juta dolar, sedikit menurun dari tahun lalu. Kemudian pembayaran kas untuk pemasok, karyawan dan untuk beban operasional, ini menurun, ini agak bagus ya. Dari bebannya 274 juta dolar sekarang menurun menjadi 253 juta dolar. Pembayaran pajak dan pajak, pokoknya kas yang diperoleh dari aktivitas operasional kurang lebih sekitar 105 juta dolar. 100 juta dolar itu sama dengan dikali 5.000 saja, berarti kurang lebih 1,5 triliun. Nah, ini meningkat nih dari tahun lalu cuma 89 juta dolar. Pembelian investasi agak menurun menjadi 24 juta dolar. Perolehan aset tetap menurun juga dari 22 juta dolar menjadi 17 juta dolar. Penerimaan dari penjualan investasi gak ada
Tahun lalu masih ada 366 juta dolar, tapi ini ada penarikan deposito berjangka ternyata menurun juga ya. Dari kemarin 96 juta dolar sekarang menjadi 50 juta dolar. Ini kayak ini kita skip. Nah, ini ada Dewan Komisaris. Nah, Dewan Komisaris Sutanto Joso. Direktur utama ada Andrew Kalabaika. Sutanto Joso, ada Venja Dejarat. Komisaris Independen ada Insinyur Kiskendar Surya Harja. Di sini wakil direktur utama Peng Eucai. Nah, Peng Eucai direktur Matius Sugiaman. Kemudian ada direktur yang kedua yaitu Kristanto Pranata. Kemudian ada direktur independen. Nah, ada Richard M. Flynn. Tapi biasa nanti kita lihat ya. Ini untuk dengan yang tahun lalu, apakah ada perubahan ataukah tidak? Biasanya kalau perusahaan masih baik-baik saja, itu jarang terjadi perubahan untuk direktur ataupun komisarisnya. Nah, kita lihat tadi sebenarnya tidak ada banyak perubahannya. Berarti ini agak bagus. Gaji dan imbalan kerja jangka pendek, wah ada 13 juta dolar ya, hampir sama dengan tahun lalu. Nah, seperti yang kita bilang tadi, setahu kami untuk yang industri, dari yang listrik maupun yang air kalau tidak salah, kayaknya listrik lah, itu untuk yang bunganya itu, untuk yang pembayaran itu kayak lancar saja itu, untuk yang di utang bank itu. Berarti hal ini menandakan bahwa industri yang bergerak di bidang ini itu memang menghasilkan keuntungan yang stabil ya. Masa keuntungannya itu bagus, berarti perusahaannya itu masih bagus. Kemudian kita lihat untuk yang kas ini, untuk yang dolar Amerika Serikat, kasnya di tangan ada 3,9 ribu, meningkat sedikit dari 3,8 ribu tahun lalu. Kemudian yang dolar Amerika Serikat mereka ada tahu di bank 47 juta dolar untuk di bank CTBC. Nah, ada yang tahu gak bank CTBC itu di mana? Dia meningkat ya dari tahun lalu hanya sekitar 46 juta dolar. Bank Negara Indonesia juga meningkat dari 12 juta dolar menjadi 13 juta dolar. Bank Asia yang meningkat sedikit 368 ribu menjadi 818 ribu dolar. Pokoknya kalau untuk yang dolar ini, kalau yang di bank ini meningkat ya dari 59 jadi 62 juta dolar. Tapi kita lihat yang di rupiah menurun, sepertinya mereka ada transisi ya ke yang dolar. Ini 31 juta dolar kemarin yang rupiah, sekarang totalnya hanya menjadi 28 juta dolar. Nah, kita lihat ini untuk yang deposito berjangka. Deposito berjangka, wah ini Bank DBS mereka ada taruh kurang lebih 30 juta dolar, pada tahun lalu gak ada nih. Bank KLB bahkan menurun untuk depositonya. Standard Chartered meningkat menjadi 20 juta dolar dari 10 juta dolar. Citibank menjadi 10 juta dolar. United Overseas Singapura 15 juta dolar. Tanpa ini semua mereka rata-rata tahu di Singapura ini ya. Nah, ini yang di Indonesia juga ada, tapi semua yang ada di Singapura ini. Bank Negara Indonesia untuk yang rupiah, Bank WTPN, Bank UOB, Bank CTBC. Tapi Bank UOB tahun lalu gak ada, sekarang menjadi ada. Pokoknya total depositonya itu agak menurun ya, kalau di sini dikatakan 236 juta dolar dari 300-an juta dolar. Kemudian kita lihat untuk yang piutang nih. Piutang untuk yang lancar kurang lebih 50 juta dolar, hanya menurun sedikit dari tahun lalu 54 juta dolar. Berarti ini hal yang bagus ya. Kalau kita lihat dari sini, rata-rata untuk yang piutang jatuh temponya dalam waktu lebih dari 120 hari memang menurun. Untuk seterusnya memang agak menurun ya. Jadi berarti ini lancar-lancar saja untuk cash flow-nya. Kemudian persediaan suku cadang 26 juta dolar meningkat dari 23 juta dolar. Kemudian batu bara menurun sedikit dari 27 juta dolar menjadi 26 juta dolar. Perlengkapan dan bahan pembantu meningkat sedikit, solar meningkat sedikit. Nah, jadi totalnya itu dari kemarin tahun lalu 63 juta dolar, sekarang menjadi 67 juta dolar. Jadi meningkat juga, agak bagus ya ini ya sebenarnya perusahaannya. Nah, ini untuk yang akun ini terdiri dari sebagai berikut. Ini untuk yang deposito berjangka juga ya. Tapi dalam bentuk investasi, Bank KLB Hana dulu gak ada, sekarang ada 37 juta dolar. Dan ini Bank CMB Niaga meningkat juga menjadi 25 juta dolar.
Kemudian yang United Overseas Bank Singapura kemarin nggak ada, sekarang ada 25 juta dolar. Kemudian Singapura lagi Citibank kemarin nggak ada, sekarang menjadi 25 juta dolar. Kemudian kalau kita lihat Singapura, wah ini ada Credit Suisse Singapura lagi menjadi 18 juta dolar. Kampanye ini mereka ada pindah untuk investasi itu, kebanyakan mereka sekarang taruh di bank-bank di Singapura ya. Ini kita lihat tiga ini totalnya sudah mencapai kurang lebih 60 atau hingga 70 juta dolar nih. Untuk totalnya itu mereka untuk yang dolar itu 173 juta dolar, belum lagi yang rupiah. Nah, ini memang agak apa ya, sampai ada terjadi pergeseran, macam agak taruh di bank Singapura. Saya kurang tahu ya, mungkin bunga lebih tinggi atau gimana. Ini pada tanggal 30 aset grup. Ini aset tetap ya tadi ya. Nah, kalau ini yang pajak kita skip dulu. Kemudian ini ada berdasarkan utang usaha. Utang usaha berdasarkan pemasok. Nah, berarti perusahaan ini ada utang usaha kepada pihak ketiga kurang lebih 25 juta dolar, tapi masih oke karena menurun dari tahun lalu kurang lebih sekitar 33 juta dolar. Berdasarkan umur, ini umur berarti masih lancar nih perusahaan bayar utang. Ini untuk yang lebih yang sampai 90 hari cuma 405.000 dolar. Kemarin 1 jutanya. Kemudian beberapa keluar bonusnya. Nah, ini bonusnya ini 9 juta dolar. Wah, ini agak banyak, pada tahun lalu gak ada. Biaya pengembang 1,2 juta dolar. Bunga itu 1,1 juta dolar. Ini memang agak banyak tadi. Bonus 9 juta dolar itu berapa? 15 dikali 9, 40. Berarti kurang lebih 95 miliar. Nah, 95 miliar kurang lebih untuk bonus saja. Tapi perusahaan ini juga mementingkan kepentingan karyawannya. Ini kepemilikan saham untuk yang PT Udinda. Ini ternyata sama nih pemilikan sahamnya dengan tahun lalu. PT Udinda 31%, PT Brasali 27%, Cempaka. Ini untuk yang sendirian itu ada Pak Andrew ya. Sewa Pak Andrew dengan yang lain tadi. Mutasi jumlah yang diakui. Ini beban bakar ya. Ada beban untuk gas bumi kurang lebih 124 juta dolar, tapi menurun dari tahun lalu kurang lebih 138 juta dolar. Mungkin harga menurun atau gimana ya. Batu bara 66 juta dolar dari 49 juta dolar. Kayak ini meningkat. Biomasa 4 juta dolar dari 1 juta dolar. Kemudian solar 2 juta dolar dari 600 ribuan. Jadi total itu memang meningkatnya 198 juta dolar dari 189 juta dolar. Kemudian ini ada rincian pemasok oleh pihak ketiga, ada PLN dan Pertamina ini ya. Beban pegawai, wah ini naik nih. Gaji dan imbang kerja dari 30 juta dolar menjadi 38 juta dolar. Kemudian beban perbaikan dan pemeliharaan, ada biaya kontraktor dan lain-lain. Beban usaha dan lain-lain. Beban kantor menurunnya ini rata-rata kalau kita lihat. Paling asuransi aja yang meningkat sedikit. Jadi totalnya itu dari 13 juta dolar menjadi 12 juta dolaran. Nah, ini berarti cukup bagus ya beban usahanya. Ini pendapatan lain-lain. Wah, ini pendapatan lain-lain pun meningkat nih. Dulu gak ada selisih kurs, sekarang ada selisih kurs. Mungkin mereka tahu di dolar, tapi dolar meningkat ya. Jadi menyebabkan keuntungan untuk perusahaan ini. Keuntungan selisih kurs paling 2,8 juta dolar. Wah, ini sudah cukup banyak, paling 30-an miliar. Atau 40 miliar. Beban lain-lain, beban pendanaan, beban bunga juga menurun nih, cukup bagus dari 21 juta dolar menjadi 20 juta dolar. Kita lihat, tapi ini sudah mau mendekati akhir dari laporan keuangannya karena ini sudah rangkumannya nih ya. Modal utang neto. Oh, baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.